2019 saya ada di tempatnya Pak Prabowo dengan harapan beliau mengusung perubahan. Nah sekarang di antara seluruh kandidat yang memang paling jelas agenda perubahannya ya Pak Anies dan Pak Muhaimin, karena itu saya ada di sini. Apa sih yang menjadi prioritas bagi pasangan Amin untuk memperkuat posisinya nih? Saya kira sekarang ini sudah bukan masanya lagi soal pertahanan itu diurus semata-mata dengan aspek persenjataan. Sosoknya merupakan salah satu co-kapten dalam bahtera tim nasional pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang tengah berlayar di derasnya gelombang pemilihan presiden 2024. Kedekatannya dengan sang calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan telah terjalin sejak 2005 dalam sebuah forum di negeri Paman Sam. Mendampingi Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 bukanlah kali pertama bagi pria kelahiran Brebes ini mendukung kawannya menempati jabatan publik seperti menjadi rektor, juru bicara Jokowi pada Pilpres 2014 hingga menduduki kursi DKI 1. Ialah Sudirman Said, sosok yang juga dikenal aktif berkiprah dalam bidang anti korupsi. Baik pemirsa, hari ini saya bersama dengan Pak Sudirman Said. Beliau adalah co-kapten dari Timnas Amin. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya Pak, mendekati pemilu 2024 ini jadwal Bapak mulai lebih sibuk juga ya Pak ya? Sebenarnya nggak juga, karena ini kan perjalanan sudah cukup lama ya. Jadi rutinitas tetap berjalan, tapi betul sih memang beberapa minggu belakangan lebih padat karena jadwalnya kan makin banyak permintaan orang ke daerah. Kayak kemarin saya ke Semarang, nanti hari ini ke Batang ada acara juga. Minggu depan ada juga yang minta dikunjungi ke Sulawesi, ke Aceh dan sebagainya. Tapi sejauh ini sih manajeble lah, insya Allah. Terus Pak, kan Bapak ini udah sempat jadi Menteri SDM waktu di zamannya Jokowi, pernah juga mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Tengah di bawah Panji Gerindra. Nah, apa sih yang akhirnya mengakibatkan Bapak untuk merapat ke Anies gitu Pak? Iya, dulu kan menjadi menteri karena penugasan ya. Dan ya kalau negara memanggil ya kita hadir, kita kerjakan sebaik-baiknya. Tapi saya menyadari sesudah posisi menjadi menteri itu kan sebenarnya tugas politik atau posisi politik, karena itu memang kawan-kawan berpikir begitu selesai tugas ya diteruskan saja dalam kerja-kerja politik. Nah, mengapa kemarin tahun 2018 ke Jawa Tengah? Karena kebetulan beberapa partai meminta saya untuk masuk ke Jateng karena saya orang Jawa Tengah, dan waktu itu kira-kira beberapa partai seperti kurang figur ya. Nah, sementara waktu itu kan baru selesai jadi menteri. Jadi, nah kenapa sekarang membantunya Pak Anies? Ya ceritanya agak panjang, tapi kalau boleh diringkas, pertama Pak Anies teman saya lama sekali itu dari tahun 2005, jadi 18 tahun kita berteman, dan tidak pernah ada peristiwa penting yang saya tidak ikut serta, artinya saya selalu membantu lah. Beliau ikut konvensi, beliau jadi rektor, beliau bahkan menjadi juru bicaranya Pak Jokowi. Habis beliau menjadi gubernur itu selalu saya ikut bantu. Jadi ketika ada hajat besar ya saya ikut bantu. Nah yang kedua yang lebih penting adalah memang sejak 2019 saya berharap betul ada perubahan besar. Nah karena itu 2019 saya ada di tempatnya Pak Prabowo dengan harapan beliau mengusung perubahan. Nah sekarang di antara seluruh kandidat yang memang
paling jelas agenda perubahannya ya Pak Anies dan Pak Muhaimin, karena itu saya ada di sini. Dan dalam proses ini sudah lebih dari 2 tahun yang lalu kita coba menata, merangkai semuanya, dan ya sekarang kita sudah mendekati hari penting untuk sampai pada pemilihan umum nanti gitu. Pak Dirman, kalau boleh tahu nih kan Pak Dirman juga dikenal sebagai juru bicaranya Anies ya Pak ya. Nah itu tuh juru bicara nggak sengaja. Nah itu tuh Pak gimana ya strateginya Bapak menangkal isu-isu negatif yang menyerang Anies, terutama yang mempengaruhi elektabilitasnya itu gimana? Ya namanya kompetisi politik itu tidak mungkin mulus, pasti lawan akan mencari kelemahan, akan mencari kekurangan, dan itu kita menyadari itu. Cuman saya bersyukurnya Pak Anies dan Muhaimin ini kan tidak punya catatan buruk soal hak asasi manusia, soal korupsi, soal pelanggaran hukum dan sebagainya. Jadi sebetulnya serangan yang relatif enteng-enteng saja, lebih kepada ya barangkali negatif campaign lah. Jadi saya termasuk saya kira juru bicara itu tugasnya ringan. Di samping memang kualitas komunikasinya Pak Anies memang sangat baik. Jadi kita itu hanya membantu menerjemahkan pesan-pesan. Mungkin juga kalau waktunya mungkin pada waktu pidato terlalu pendek, kita menerjemahkannya gitu. Jadi tugas kita kurang lebih begitu. Nah, yang membuat saya bersyukur karena tadi saya kenal beliau itu kan sudah sangat lama. Jadi kurang lebih apa yang dipikirkan itu saya mengerti, dan ketika terutama terjadi suasana krisis, suasana yang memerlukan penjelasan lebih elaboratif itu ya kita lebih confident untuk menjelaskan bahwa dia tidak begitu kok. Termasuk berapa lama itu tuduhan-tuduhan mengenai intoleransi, tuduhan mengenai berpihak pada kelompok tertentu, itu sesuatu yang di set up yang terbukti belakangan memang tidak ada basisnya gitu. Nah itulah kurang lebih yang kita lakukan. Ini kawan-kawan dari mana nih, Mas Azmi? Dari rekan Anies. Dari? Rekan Anies. Oh, rekan Anies. Ini Abri. SKI. Ini SKI dan Ketua Presidium Jawa Tengah ya. Iya. Menurut Bapak-Bapak gimana nih Pak Sudirman? Sangat luar biasa. Asik. Tenang untuk bicara dan langsung mengena sih. Dan saya terima kasih sekali sudah jadi Bapak sudah di mentor kami. Terima kasih Pak. Luar biasa. Ini teman-teman relawan juga luar biasa. Jadi sejak awal memang mereka dengan kreativitasnya sendiri ya, dengan modalnya sendiri mereka terus membangun kekuatan bersama. Dan tempat ini termasuk yang sangat aktif dipakai untuk persiapan untuk training, untuk kumpul-kumpul konsolidasi lah. Luar biasa. Terus saya sempat baca-baca tuh ya Pak di berita bahwa dulu waktu Bapak jadi waktu mencalonkan diri sebagai gubernur Jateng itu disurvei kan 20%-an, sedangkan waktu pemungutan suara ternyata sampai 40%-an ya Pak ya. Nah, mungkin gak sih hal yang sama juga terjadi pada Anies, karena di survei-survei kan Anies juga belasan sampai 20%-an ya. Nah, strateginya Bapak gimana tuh untuk menaikkan suaranya dia? Kayak gitu. Seminggu sebelum coblosan di Jawa Tengah bulan April 2018 kalau nggak salah, itu angka saya paling tinggi 15%, bukan 20%. Ada yang ngasih 13, ada yang ngasih 10 segala macam. Dan ketika coblosan dilakukan pada hari H, ternyata saya mendapatkan angka hampir 42%, 41, sekian. Dan ya tentu saja kita mengatakan lebih baik nyaris kalah daripada nyaris menang gitu ya. Tapi saya mengatakan kepada relawan, saya keliling ke seluruh kabupaten ketika selesai. Saya terima kasih, alhamdulillah kita mendapatkan angka itu. Itu artinya angka yang memang betul-betul kepercayaan masyarakat. Itu pun sesudah mengalami tekanan luar biasa, saksi diusir, kemudian ada proses-proses yang sifatnya ya kurang fair, dan itu diakui oleh banyak orang. Nah, bagaimana dengan tahun ini? Saya optimis itu bisa terjadi karena beberapa hal. Nomor satu yang saya katakan, kandidat kita ini kandidat yang kuat, dan mereka berdua sedang memperoleh momentum untuk melahirkan perubahan. Itu yang pertama. Yang kedua, dibanding dengan ketika saya mengurus pilkada bersama teman-teman itu, teman relawan itu, sekarang ini jauh lebih rapi, lebih tertata.
ada militansi yang terus terakumulasi, karena itu kan sejak 2018 ya, 19 diteruskan Pileg dan Pilpres, dan mereka tidak pernah bubar, mereka tidak pernah menyatakan membubarkan diri, mereka terus berkumpul, berinteraksi. Makanya ketika proses ini dimulai tahun 2022, mereka datang sendiri ke sini, kemudian mereka mengatakan kita siap bergerak lagi, dan alhamdulillah Jawa Tengah salah satu yang cukup settle organisasinya. Gitu. Jadi gabungan antara tentu saja 3 partai tadi, Partai Nasdem, Partai PKB, dan Partai PKS, ditambah dengan relawan, ditambah dengan ormas-ormas yang di belakang Pak Anies, rasanya sih akan menghasilkan angka yang lebih baik daripada yang pernah saya peroleh itu. Saya boleh minum dulu nggak? Silakan Pak. Itu minum apa Pak? Ini teh aja. Teh tawar ya? Kebetulan kan besok ini ada debat ya Pak ya? Nah itu persiapan dari timnas sendiri gimana itu Pak? Debatnya itu kan temanya soal geopolitik, soal pertahanan, keamanan, hubungan internasional. Di dalam area itu secara akademik Anies sangat kuat. Pak Anies mungkin akan juga memperkenalkan konsep itu, bahwa menjaga pertahanan kita, memperkuat positioning kita tidak harus dengan kekuatan senjata. Tentu saja itu mesti dibangun, tapi